Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu ta'assubu Quraisyin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisyin lin-nabi bughdan wa qurbuhum lahu bu'da wa sidquhu kadhiba wa amaluhu huzwa wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa aba alihatahum wa nasaba kullu man abadaha ila dhalal. Tentang panasnya hati kaum Quraisy terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa oleh beliau, yang menunjukkan kepada agama yang benar, ketika itu kaum Quraisy mensikapinya kebanyakan dengan tidak menerima karena adanya perasaan terlalu fanatik, terlalu mengikuti apa-apa yang mereka dapatkan daripada orang-orang sebelum mereka. Walaupun sebahagian kecil ada yang langsung beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagian besar terbagi juga ada yang menolaknya dengan secara halus, ada juga yang menolak dengan kasar. Nah, diantaranya Abu Lahab yang menolak dakwah Nabi kita SAW dengan kasar. Sehingga disimpulkan bahwasanya kaum Quraisy mereka terlalu berpegang dengan apa yang mereka yakini, yang mereka dapati daripada i'tikad, akidah yang mereka dapatkan daripada orang-orang terdahulu daripada mereka. Jadi manakala Nabi kita SAW menyampaikan bahwasanya agama yang benar adalah agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang dijadikan itu tidak pantas untuk dijadikan sembahan. Patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah itu mereka yang membikinnya, mereka yang membuatnya. Nah, apa bedanya dengan diri mereka? Tidak ada bedanya si pembuat dengan yang dibuat. Maka tidak pantas sesuatu yang dibuat untuk disembah oleh si pembuatnya. Nah, itulah yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy yang masih berpegang dengan keyakinan mereka yang salah, mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga justru yang sebelumnya mereka, sebelum Nabi berdakwah kepada mereka, itu sebelumnya mereka cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manakala Nabi kita menyampaikan dakwahnya, maka di antara kaum Quraisy berubah kecintaannya menjadi kebencian. Sebagaimana Abi Lahab. Abi Lahab ini termasuk sebelumnya adalah orang yang
mencintai Nabi kita SAW karena Nabi Muhammad SAW adalah keponakannya. Bahkan sudah kita dengar manakala Nabi kita SAW lahir, Abi Lahab ini bergembira sehingga memerdekakan budaknya yang memberikan kabar kepadanya manakala keponakannya lahir ke dunia. Nah, sehingga banyak di antara kaum Quraisy yang sebelumnya mencintai Nabi kita SAW, suka terhadap Nabi kita SAW, berubah bentuk kecintaan itu menjadi kebencian. Kemudian yang asalnya mereka dekat kepada Nabi kita SAW berubah menjadi jauh, menjauhi daripada Nabi kita SAW. Dan apa yang sebenarnya mereka yakini, apa yang mereka anggap bahwasanya Nabi kita SAW adalah orang yang benar, berubah mereka menyebut Nabi kita SAW sebagai orang yang pendusta. Dan apa yang diamalkan, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu semuanya dijadikan olok-olokan, menjadi ejekan mereka. Sebelumnya mereka memuji apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tetapi manakala Nabi berdakwah kepada mereka, semua apa yang dikerjakan oleh Nabi kita SAW justru menjadi bahan ejekan bagi mereka. Nah, itulah karena ada perasaan benci, perasaan tidak suka dan tidak cocok dengan nafsu mereka, maka apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita SAW itu semuanya bagi mereka adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, yang demikian itu timbul perubahan tersebut manakala Nabi kita SAW mengajak kepada mereka untuk menyembah kepada Allah semata-mata. Dan Nabi juga menyebutkan daripada Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk disembah, tidak patut untuk dijadikan sembahan. Dan Nabi kita SAW menyatakan bahwasanya setiap orang yang menyembah daripada patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut adalah orang yang tersesat. Jadi manakala mereka mendengar hal seperti itu, maka berubahlah apa yang mereka yakini terhadap sosok Nabi kita SAW berubah menjadi negatif. Sebelumnya mereka banyak menganggap bahwasanya Nabi kita SAW itu hal-hal yang positif. Manakala Nabi kita SAW menyampaikan hal demikian, semua berubah menjadi hal yang negatif bagi mereka. Nah, kemudian walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ayyamna ar-rasula an sabbi alihatihim wa tabdili abaihim faraddahum raddan jamila war rasulu mustamirun fi nasyrid dini wa ila'i kalimatil haqqi. Kemudian mereka akhirnya mendatangi paman Nabi SAW yaitu Abi Thalib, dan mereka meminta kepada Abu Thalib untuk beliau melarang keponakannya yaitu Nabi SAW jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka, jangan menjelek-jelekkan sembahan-sembahan mereka, dan juga menyesatkan bapak-bapak mereka atau orang-orang yang sebelum mereka. Tetapi paman Nabi Abi Thalib menjawab permohonan mereka itu, permintaan mereka itu dengan jawaban yang baik, yaitu dengan menolak bahwasanya apa yang disampaikan keponakannya yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi urusannya dan tidak patut bagi beliau untuk melarangnya, karena itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sesuai dengan apa yang dia yakini.
Sedangkan Rasulullah SAW disuruh oleh paman beliau Abi Thalib untuk terus menyampaikan agama yang beliau bawa dan tetap menjunjung tinggi daripada kalimat-kalimat yang benar. Nah, disebutkan bahwasanya Nabi kita SAW tidaklah menyesatkan daripada bapak-bapak mereka, orang-orang sebelum mereka, dan Nabi tidak pernah menggambarkan mereka bodoh atau tidak terbimbing, tidak terpimpin, melainkan sesudah mereka berpegang kepada keterangan dari taklid mereka. Nah, di sini Allah menurunkan ayat wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Manakala disampaikan kepada mereka, hendaklah kalian mengikut dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian mereka menjawab, tidak, kami cuman mengikuti apa yang kami dapati daripada bapak-bapak kami sebelumnya. Nah, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya bapak-bapak mereka yang meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Allah turunkan, apakah orang tua mereka atau bapak-bapak mereka itu adalah orang yang menggunakan akal sebagaimana mestinya dan tidak mendapat petunjuk? Nah, di situ dimaksudkan bahwasanya Nabi menyuruh kepada mereka untuk berpikir, seandainya bapak kalian nih menyembah berhala, terus kalian juga ngikut, nah apakah yang dikerjakan orang tua kalian, bapak kalian itu benar sebelum mereka memikirkannya? Begitu juga kalian, hendaklah kalian memikirkannya dengan petunjuk-petunjuk yang sudah didapatkan. Nah, di situ menyuruh Nabi kita SAW untuk menggunakan akal, menggunakan logika sebagaimana mestinya. Nah, di sini bukan dimaksud kepada bapak-bapak mereka itu sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukan. Nah, ini bapak-bapak mereka yang menyatakan bahwasanya menyembah berhala itu adalah sesuatu yang benar. Nah, itu yang patut dipertanyakan, yang patut difikirkan. Nah, itu harus kalian, kata Nabi, sebagai anak-anak mereka, keturunan mereka, itu harus memikirkan. Jadi jangan terima apa adanya dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah. Nah, begitu juga kita menurut ulama-ulama tauhid dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Nah, itu hendaklah kita mempelajari tentang ilmu akidah, ilmu tauhid itu yang benar. Jangan kita cuma menyandarkan dengan ikut-ikutan aja. Ente masuk Islam ya, terus siapa Tuhanmu? Allah misalnya. Siapa Nabimu Muhammad? Tahu dari mana? Udah enggak tahu, nah dapatnya dari sebelum-sebelumnya. Udah gitu doang, ikut-ikutan doang, tanpa belajar, tanpa didasari ilmu. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut ulama-ulama tauhid, hal seperti itu masih diragukan keimanannya, diragukan kesahihan iktikadnya. Jadi kita misalnya, aku beragama Islam tanpa mempelajari ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, tentang siapa nabimu,
Siapa Tuhanmu, bagaimana sifat-sifatnya. Nah, itu kita tidak mempelajarinya. Maka menurut ulama hal seperti itu patut diragukan daripada kesahihan keimanannya, kesahihan etikatnya. Bahkan ada yang mengatakan, oh tetap hukumnya kafir. Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi tanpa mempunyai dalil sedikit pun. Jadi kita disuruh hendaklah belajar. Walaupun sekedar yang wajib-wajibnya aja. Nah, seperti bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita pelajari. Siapa sosok Nabi Muhammad SAW perlu kita pelajari. Enggak perlu yang terlalu panjang, ya udah cukup yang dasar-dasarnya, yang wajib-wajibnya. Nah, hal seperti itulah yang dimaksud bahwasanya keimanan seorang, iktikad seseorang itu diragukan kesahihannya manakala tanpa didasari dalil, tanpa didasari ilmu. Jadi harus didasari dengan ilmu dan belajar. Ada yang menyatakan tadi sampai 6 pendapat daripada ulama-ulama. Ente yakin Allah itu ada? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Harus kita punya dalil. Harus punya dalil. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama menyatakan kalau nggak punya dalil sama sekali, misalnya ente meyakini Allah itu ada, misalnya. Apa dalilnya? Nggak tahu, misalnya. Nggak tahu sama sekali jawabannya. Nggak punya dalil sama sekali. Nah, ini pendapat yang pertama menyatakan tetap hukumnya kafir. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Keimanannya masih sahih tapi berdosa. Mutlakon. Jadi tanpa melihat sosok orang tersebut. Nah, terus pendapat yang ketiga, nah ini pendapat yang banyak dipegang ulama-ulama kita. Kalau seseorang tersebut sebenarnya mampu berpikir, mampu belajar, tapi dia tidak melakukannya. Misalnya ditanyakan Allah itu ada, misalnya. Dalilnya apa? Karena nggak tahu. Padahal dia bisa belajar, dia masih mampu berpikir. Maka hukumnya berdosa orang yang seperti itu. Tapi kalau dia misalnya nggak bisa lagi berpikir, misalnya orang yang sudah tua, orang yang sakit-sakitan, tidak mampu untuk belajar, nah ini tidak berdosa. Sekalipun misalnya ditanyakan Allah itu ada, dalilnya apa? Nggak tahu. Anak nggak bisa lagi belajar, nggak mampu, anak sudah tua, sudah banyak penyakit, atau anak yang masih kecil misalnya. Nah, itu tidak berdosa. Nah, ini pendapat yang sahih. Jadi orang yang tidak mengetahui dalil sama sekali tentang akidah, tentang tauhid, apabila dia mampu berpikir, mampu belajar, tapi dia tidak melakukannya, maka hukumnya berdosa. Keimanannya masih dinyatakan sahih, tapi dia berdosa karena meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan mempelajari masalah tauhid ini. Nah, kemudian ada yang pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini, kalau misalnya seseorang ditanyakan misalnya Allah itu ada, ya, dalilnya apa? Oh, ada di Al-Quran ada, di hadis ada, cuman begitu dalilnya. Nah, itu menurut pendapat ini, yaudah ini dihukumkan sahih keimanannya. Karena dia meyakini ada di Al-Quran, ada di hadis. Cukup. Tapi kalau dia bilang, ente menyatakan Allah itu ada, dalilnya di mana? Kata Syekh Fulan misalnya, kata ulama Fulan. Nah, ini masih keimanannya belum sahih. Karena dia berdalil kepada orang yang tidak diyakini kemaksumannya, kecuali dia ngomong misalnya kata Nabi seperti itu. Nah, itu boleh.
keimanannya masih dianggap sahih. Oh, kata Nabi Muhammad, Allah itu ada, ana yakin. Nah, itu sah keimanannya. Tapi kalau dia ngomongnya, oh kata guru fulan, kata syekh fulan, nah itu keimanannya masih belum sahih. Ada juga pendapat yang kelima, tidak perlu jadi mutlakon tidak berdosa. Jadi kalau tadi yang pertama, yang pendapat kedua, mutlakon berdosa. Ini mutlakon tidak berdosa. Mutlakon tidak berdosa. Jadi dia ini bertaklid. Tidak bertaklid, misalnya ente tahu Allah itu ada, ya dalilnya apa? Ana nggak tahu, tapi dia yakin Allah itu ada. Ini pendapat yang paling gampang, ini nyatakan tetap imannya dianggap sahih. Tapi yang tadi, yang nomor 3 tadi, yang sahih menurut pendapat ulama, jadi tetap diwajibkan belajar menuntut ilmu bagi yang mampu. Nah, pendapat yang terakhir, yang kelima ini, kalau berkaitan dengan hal-hal yang akidah yang perlu pemikiran dan orang-orangnya aja yang mampu, maka itu nggak perlu belajar, karena dikhawatirkan nanti salah paham kalau nggak dengan dengan asal memahami. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Misalnya yadullah fauqa aydihim misalnya. Nah, ini nggak bisa orang-orang awam memahaminya. Jadi ya udah, dia cukup misalnya, karena kata Syekh Fulan seperti ini artinya, ya udah cukup dia yakinnya seperti itu. Jangan dia paksakan mempelajari hal-hal yang tidak mampu. Nah, jadi kesimpulannya, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, itu hendaklah kita menuntut ilmunya. Alhamdulillah kita daripada kitab-kitab salafus soleh, di situ sudah diterangkan kepada kita dalam masalah akidah. Entah itu di kitab Ihya Ulumuddin, di Nasaidiniyah, di Salah Jami'ah. Itu kitab-kitab alhamdulillah yang sudah kita bacakan, yang sudah kita dapatkan. Di situ selalu ada pelajaran tauhidnya yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal kita lagi mempelajarinya, mengulang-ulang apa yang sudah kita dapatkan daripada masalah tauhid tadi. Nah, jadi di sini Nabi kita SAW mengajarkan kepada kaum beliau, begitu juga kita, untuk senantiasa menggunakan akal pikiran kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sudah Allah turunkan melewat nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hendaklah mempelajari hal-hal tersebut, mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap dalam bimbingan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang bisa kita dapatkan daripada pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam.